Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandantari Fitriati dan ditemani oleh dua teman saya, Ranti Riani dan juga Putik Aulia Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, Korea Selatan ini merupakan suatu negara yang ada di Asia Timur dan merupakan salah satu negara yang maju di kawasan Asia Timur selain Jepang dan juga Cina. Korea Selatan ini juga asalnya itu satu kesatuan dengan Korea Utara. Asalnya Korea Selatan ini merupakan Korea aja namanya, tapi setelah adanya perang jadi terpisah antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Letak geografis Korea Selatan ini cukup strategis, yaitu berada di negara yang berkekuatan besar seperti Jepang, Cina, dan juga Rusia. Korea Selatan ini berhaluan liberal dan sangat dekat sekali dengan Amerika Serikat. Sedangkan tetangganya atau Korea Utara ini berhaluan komunis dan dekat sekali dengan Rusia. Langsung ke ideologi dari Korea Selatan. Korea Selatan menganut ideologi demokrasi. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi itu merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, sama halnya dengan Indonesia. Namun perbedaannya, kalau di Korea Selatan ini demokrasi dijadikan sebuah ideologi. Kalau di Indonesia ideologi kan Pancasila ya. Terus demokrasi di Korea Selatan ini juga memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Kenapa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik? Karena yang saya tahu bahwa zaman dahulu itu presidennya itu sangat otoriter dan masyarakatnya itu tidak suka terhadap presidennya, dan mungkin itu sebabnya bahwa demokrasi inilah yang merupakan lebih baik gitu, zamannya lebih baik demokrasi seperti itu. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Jadi semua kekuasaannya itu kembali lagi kepada masyarakat, dan masyarakatnya juga dibebaskan. Sama halnya dengan tadi yang saya jelaskan bahwa Korea juga merupakan berhaluan liberal yang semuanya itu dibebaskan seperti itu. Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri. Kembali lagi dari kebebasan yang tadi, jadi semuanya juga diatur gimana masyarakatnya itu sendiri. Terus keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Dan seperti itu. Selanjutnya, politik. Politik yang dianut oleh Korea Selatan ini merupakan demokrasi perwakilan presidensial. Sama halnya dengan Indonesia, Korea Selatan ini juga dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara tertinggi. Dan juga menganut sistem multipartai, di mana banyaknya partai seperti halnya Indonesia, namun tidak sebanyak Indonesia. Terus juga ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatifnya. Kalau eksekutif ini dilaksanakan oleh pemerintah. Dan juga biasanya masa jabatannya itu selama 5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Jadi hanya satu periode saja. Jadi nggak bisa nyalonin lagi kalau sudah menjadi presiden. Terus juga ada lembaga legislatifnya. Kalau di Indonesia itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di Korea Selatan itu disebutnya Majelis Nasional atau BUKO. Terdiri dari 300 anggota majelis dan dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama 4 tahun. Bedanya kalau di Indonesia itu kan selama 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau yudikatif itu di sini Mahkamah Konstitusi dan juga bersifatnya itu mandiri. Jadi tugasnya tidak bergantung pada legislatif dan juga eksekutif, malah mengawasi legislatif dan juga eksekutifnya. Selanjutnya, ekonomi. Seperti yang kita tahu, perkembangan ekonomi Korea Selatan ini merupakan sangat pesat ya, bisa dibilang pesat karena mungkin adanya K-pop itu, kebudayaan K-pop di dunia. Dan juga tidak hanya itu, Korea Selatan juga merupakan terbesar ke-12 berdasarkan PDB. Korea Selatan juga tergabung dalam organisasi ekonomi internasional seperti APEC,
WTO dan juga OECD. Pertumbuhan ekonominya juga dikenal sebagai macan Asia di Asia Timur. Dikategorikan sebagai salah satu negara yang menguasai perekonomian dunia di grup Next 11. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering dijuluki dengan istilah keajaiban Sungai Han. Selain itu, otomotif dan bidang otomotif juga Korea Selatan ini bisa disebut maju, termasuk seperti brand terkenal Hyundai, terus juga motor company, terus ada handphone juga Samsung, itu tuh berasal dari Korea Selatan semua. Terus ada LG juga. Terus Korea Selatan juga telah menjadi negara termaju di dunia dalam hal infrastruktur teknologi sejak tahun 2000-an. Jaringan internetnya pada tahun 2000-an itu sekitar 1000 MB per detik dan teknologi komunikasinya 4G pada tahun 2000-an. Kalau di Indonesia kan 4G itu masuknya baru tahun 2000, masih baru kan. Sedangkan di Korea Selatan ini udah dari lama gitu, dari tahun 2000-an. Lanjut ke sosial di Korea Selatan. Yang saya tahu, masyarakat Korea Selatan itu memiliki jiwa yang tertutup. Jadi sesama manusianya itu nggak kayak di Sunda gitu, jadi nggak kayak saling sapa, jadi kayak gitu, tidak terlalu bersosialisasi. Mungkin karena mereka juga tertutup, jadi rasa sosialnya juga kurang. Terus juga di Korea Selatan ini posisi nama itu adalah kebalik. Posisi nama itu sangat penting, kayak marga kayak gitu, ada Kim, Lee, Park kayak gitu kan. Jadi penamaan juga disimpannya itu di depan. Terus kembali lagi ke yang tadi, kayak sosialnya, bahwa masyarakat di sana itu kayak tertutup banget, beda sama orang Sunda gitu. Orang Sunda mah yang nggak kenal juga ditanya gitu. Kalau di sana itu nggak bisa kayak gitu. Kalau di sana itu kayak malah dianggapnya itu nggak sopan. Karena kita nggak saling kenal. Kayak gitu. Terus juga ada tata krama juga kan, banyak banget tata krama di Korea Selatan yang hal-hal yang tabu. Terus juga di sini ada hal-hal yang tabu atau aneh mungkin ya. Yang pertama, jangan mengenakan sepatu kamu di tempat ibadah atau rumah orang. Sama halnya di Indonesia mungkin, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan di tempat ibadah kan suci, jadi ya nggak boleh pakai sepatu. Sama halnya di Indonesia. Dan juga di rumah orang, walaupun di Indonesia ya nggak semuanya buka sepatu, mungkin ada juga yang pakai sepatu, tapi kalau di Korea ini kalau misalkan pakai sepatu ke rumah orang itu dianggapnya aneh dan juga mungkin tidak sopan. Selanjutnya, jangan menginjak furniture. Mungkin karena orang Korea ini sangat apik mungkin ya, beda sama orang Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia kan kalau misalkan ada kursi atau sofa itu kan suka diinjek-injek kan ya, dimain-main kayak gitu. Kalau misalkan di Korea Selatan mungkin enggak kayak gitu. Kayak itu kalau tuh misalnya kita lihat di drama Korea yang pada bagus-bagus lah gitu sih. Karena emang nggak asal gitu loh. Kayak apik mungkin ya bahasa Inggrisnya ya. Jangan makan atau minum di tempat umum sambil berjalan. Ternyata orang Korea yang penduduk muslimnya sedikit aja bisa gitu, ada hal-hal yang tabu kayak gini, apalagi di Indonesia gitu yang banyak muslimnya. Masa sih hal-hal yang kayak gitu aja makan dan minum di jalan kayak gitu kan. Sedangkan kan kalau di Korea mah nggak ada aturannya dari agama mungkin. Bahkan setahu saya kalau misalnya di Korea itu penganut agama itu jauh lebih sedikit, iya, dan jauh lebih banyak gitu. Malah banyak penganut ateis. ya, tidak menganut agama. Iya kayak gitu. Terus jangan letakkan ibu jari di antara jari tengah dan jari telunjuk kamu sambil mengepalkan tangan, karena ini adalah tindakan cabul. Nah, ingat kalau misalnya kalian ke Korea, jangan sampai melakukan hal ini. Terus jangan gunakan tinta merah ketika menulis surat, karena hal tersebut merupakan simbol kematian di sana. Terus juga jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang pertama kali kamu temui. Sama halnya yang tadi saya ucapkan, bahwa orang Korea ini sangat tertutup, jadi beda jauh dengan orang Sunda gitu ya, berbaur walaupun tidak kenal gitu. Selanjutnya budaya. Seperti yang kita tahu,
kalian juga pasti tahu dong budaya yang sangat terkenal itu adalah budaya K-pop atau Korean pop, dan juga K-dramanya mungkin ya yang sangat terkenal. Yang selain itu juga mengkonsumsi kimchi merupakan suatu budaya di Korea. Iya. Kalau misalkan kita ngelihat Korean drama, pasti kalian pasti tahu bahwa setiap mereka makan pasti ada kimchi di situ. Terus juga pakaian hanbok. Seperti yang kita tahu, hanbok ini merupakan ciri khas mungkin. Kalau di sini kebaya mungkin ya, Sunda ya. Iya, Sunda lagi mungkin kebaya. Kalau di sana hanbok kayak pakaian tradisionalnya. Terus ada hanok atau rumah adat Korea. Jadi sama halnya di sini, kalau hanok itu juga terbuat dari kayu. Jadi kayak rumah panggung kayak gitu, hanok kayak gitu. Sama halnya di Indonesia. Terus ada jajanan street food, banyak banget jajanan street food di Korea. Ini juga merupakan suatu budaya di Korea. Bahkan sampai kayak mulai menyebar ke negara-negara lain ya. Kayak di Indonesia juga banyak yang jualan. Kayak tteokbokki, kayak gitu-gitu. Banyak juga yang minatnya itu ternyata bukan orang Korea doang, ternyata seluruh dunia juga pada meminati jajanan street food ini. Karena mungkin karena banyak mereka nonton drama mungkin ya, karena mereka juga nonton drama jadi pengen tergiur kayak gitu. Terus juga ada festival lumpur ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat Korea saja, tetapi oleh para wisatawan yang berkunjung ke Korea pun mereka pada mengikuti festival lumpur ini. Dan festival ini pun kita akan menemukan bulat lumpur, pijat lumpur, akupuntur, hingga berenang di kolam lumpur. Jadi festival ini tuh sangat unik karena kalau misalkan kayak kita takut kotor kan biasanya, namun di sini tuh dijadikan festival gitu. Kalau di sini kan kalau lumpur itu dijadikan hal yang aneh mungkin ya kalau misalkan kayak gitu. Namun di sini tuh dijadikan sebuah festival dan juga kebudayaan yang ada di sana. Selanjutnya keamanan dan juga pertahanan Korea Selatan. Seperti yang kita tahu bahwa Korea Selatan dan juga Korea Utara itu sudah panas sejak dulu, karena situasi dan kondisi itu tidak lepas dari hubungan sejarah masa lalunya. Jadi waktu dulu itu semenanjung Korea ini dibagi dua negara. Perbedaan ideologi juga merupakan suatu penyebab utama dari konflik dua Korea ini, di mana Korea Selatan ini dipengaruhi oleh pemikiran liberal Amerika, dan juga Korea Utara dipengaruhi oleh pemikiran komunisnya dari Uni Soviet atau Rusia. Terus juga perbedaan ideologi ini bahkan menimbulkan pecahnya Perang Korea pada 1950 yang merupakan cikal bakal terjadinya konflik kedua Korea ini, hingga pada akhirnya dilakukan perjanjian gencatan senjata pada 1953. Akan tetapi perjanjian ini membuat kedua Korea ini itu terus bergejolak, sehingga Korea Selatan bahkan menganggap bahwa wilayah Korea Utara ini merupakan wilayah milik Korea Selatan, dan juga begitu sebaliknya Korea Utara. Sudah banyak banget yang dilakukan Korea Selatan untuk kayak damai lagi. Namun Korea Utaranya bersikeras bahwa mereka itu kekeh gitu, gak mau gak tahu kenapa merencanakan kebijakan reunifikasi Korea. Seperti yang tadi saya bilang, Korea Selatan juga mempunyai niat untuk berdamai dengan Korea Utara dengan cara reunifikasi Korea ini. Korea Selatan mempersiapkan reunifikasi dan pendanaan lewat Kementerian Reunifikasi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan perdamaian antar kedua Korea dan pembentukan komunitas satu bangsa. Selain itu, Korea Selatan untuk menjaga pertahanan dan keamanannya juga, Korea Selatan ini membuat aliansi pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat, membangun kerjasama militer antara Korea Selatan dan juga Jepang, terus melakukan perundingan nuklir dengan Rusia, dan juga menambah jumlah tentara di 5 pulau di dekat perbatasan dengan Korea Utara. Jadi menurut saya Korea Selatan ini mencari negara-negara yang terkuat di dunia untuk kayak buat mempertahankan keamanan dan juga keamanannya. Jadi kayak
untuk memperkuat keamanan dan juga keamanannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya ya, boleh? Untuk berbicara mengenai budaya Korea yang sudah mulai bisa dibilang hampir sebanding dengan negara Amerika ya, maksudnya peluasan kebudayaan mereka yang diakui oleh setiap negara, juga bahkan oleh anak-anak muda seperti kita itu malah diaplikasikan gitu, maksudnya ditiru lah. Menurut Anda gitu, seberapa kuatkah gitu kebudayaan Korea itu sampai mereka itu bisa sampai seperti itu? Kalau menurut saya kebudayaan Korea itu bisa dibilang sekarang itu sangat melesat ya, bisa dibilang juga kuat, hampir melebihi Amerika Serikat gitu yang tadi Putih bilang, hampir menyaingi Amerika Serikat. Mungkin karena juga kaum milenial itu sangat menyukai budaya K-popnya kan, dan juga K-dramanya banyak yang meminati. Itu juga yang menyebabkan melesatnya pertumbuhan kebudayaan di Korea Selatan seperti itu. Mungkin seperti itu bisa diterima. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, aku mau nanya. Ini kan Korea Selatan sama Korea Utara itu keadaannya nggak baik-baik aja, maksudnya nggak berdamai. Kenapa? Saya ingin bertanya kenapa ketika orang Korea Utara pergi ke Korea Selatan itu selalu diterima dengan baik gitu, bahkan selalu jadi dianggap warga negaranya sendiri. Kalau Korea Utara ke Selatan? Iya, karena kan banyak orang Korea Utara yang pengen ke Korea Selatan karena mungkin terlalu di brainwash gitu. Orang-orangnya selalu harus mengikuti apa kata pemimpinnya. Kenapa? Mungkin kalau di Korea Utara itu kayak banyak banget peraturan, mungkin mereka juga takut bahwa Korea Selatan ini mata-mata di sana, mungkin karena mereka juga kan kayak tertutup sama dunia luar, jadi mereka juga mungkin takut gitu, kayak mungkin itu keamanan pertahanan dan juga keamanan mereka itu di situ mungkin. Kalau misalkan Korea Selatan kan sangat terbuka mungkin ya, jadi kayak Korea Selatan juga kan kayak udah meminta untuk berdamai, meminta untuk berdamai itu, dan juga mereka itu kayak udah terbiasa gitu sama dunia luar. Kalau misalkan Korea Utara itu kan tertutup gitu, kalau yang itu saya tahu kayak gitu, kayak tertutup kayak gitu, jadi mungkin mereka takut, jadi itu pertahanan mereka seperti itu. Bisa diterima? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu kalian untuk bisa datang ke sini. Mohon maaf bila banyak salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.